Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema cukup singkat, yaitu CCTV, yang menjadi kependekan dari Closed Circuit Television. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu saudara, ada jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita, yaitu Ibu Mauli Tampu Bolon dari Singkawang dan dua putrinya Ratu Felisa dan Kristi Yobeli. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam di belakang sana. Ya, kasih salam saudara. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Baik, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang CCTV, itu hampir semua rumah pasti memiliki. Bahkan tidak cuma di dalam rumah, tetapi di jalanan, kemudian di mana-mana tempat itu selalu ada, saudara. Tujuan dari CCTV itu adalah untuk supaya mengawasi kejahatan. Ya, jikalau ada orang-orang yang berbuat jahat, maka rekaman dari CCTV itu bisa diambil. Nah, kita baca terlebih dahulu bahwa kalau manusia punya CCTV, Tuhan itu tidak perlu pakai CCTV, tetapi mata Tuhan tembus sampai ke dasar hati kita. Mari kita akan baca ayatnya. Dua ayat saudara dibaca sama-sama. Saya minta saudara membacanya. 1, 2, 3. Amin. Ya. Nah, saudara tahu bahwa mata Tuhan, mata Bapa Yahweh itu selalu melihat. Makanya setan juga bikin duplikat yang dikenal dengan all seeing eyes. Cuman sayang matanya cuma satu, saudara. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita. Baik kita melakukan taburan yang baik ataupun taburan yang buruk. Jadi pagi ini kita disadarkan bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan itu melihat kita, melihat hati kita, melihat perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, CCTV itu ada di jalan raya, toko, rumah, kantor, kendaraan, dan lain-lain. Saudara tahu CCTV yang terbanyak di dunia itu di mana? Di Cina, saudara. Di Cina itu CCTV itu ratusan juta. Dan dia dipasang di berbagai tempat. Tujuannya adalah kalau ada orang jahat, dia mau lari kemanapun pasti ketangkep. Jadi jangan sekali-kali melakukan kejahatan di China, pasti ketangkep saudara. Karena CCTV itu terhubung dengan pusat yang dimonitor setiap saat. Beda dengan kita, mungkin kita memonitornya ya udah cuma lihat sejenak ya selesai. Kalau di sana ketat sekali, saudara, ya, dan kita tahu bahwa setiap jalan raya itu setiap berapa ratus meter itu selalu ada CCTV. Jadi orang mengendarai mobil ya hati-hati, ya, orang mau berbuat jahat ya harus hati-hati, karena di mana-mana diawasi.
Dan itu pengawasan bukan asal begitu, tetapi betul-betul ada yang dipekerjakan untuk mengawasi, khusus mengawasi saja. Sehingga kejahatan seperti apapun dapat ditangkap, saudara. Kita lanjut. CCTV manusia itu bisa rusak, bisa mati listrik, bisa terhapus rekamannya, hanya melihat bagian tertentu. Tapi mata Yahweh tidak pernah padam, tidak kehilangan gambar, dan bahkan matanya itu tembus sampai ke dasar hati manusia. Kalau CCTV, wah dia bisa melihat di mana-mana, tapi hanya melihat secara kasar. Tapi kalau mata Bapa Yahweh, ketahuilah dia tembus sampai ke dasar hati kita. Ya, jadi jangan sekali-kali saudara mencoba-coba untuk membohongi dia. Seperti apapun cara orang membohongi, pasti ketahuan, saudara. Bahkan baru ada niat saja, Bapak Yahweh sudah tahu. Tapi kalau CCTV kan tidak, saudara. Paling tidak pagi ini saya mengingatkan, ketika kita melihat CCTV di toko, di kantor, kita juga mengingat, ya, kita diingatkan ada CCTV-nya Tuhan yang selalu memonitor kita 24 jam. Bahkan dari sejak kita kecil sampai kita mati, selalu dimonitor, ya. CCTV tidak hanya melihat tindakan. Bapak Yahweh melihat hati manusia, melihat apa yang nampak. Tetapi Yahweh melihat yang tersembunyi di dalam 1 Samuel atau Samuel Alef 16 ayat 7 dikatakan
mengalami kerugian. Mungkin saudara sedang ditipu orang. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang tidak saudara sukai. Orang sering berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tapi saya kasih tahu, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu melihat saudara. Tuhan selalu menyaksikan bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Karena bisa saja yang namanya kerugian atau sesuatu yang tidak kita sukai itu menjadi acuan untuk kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Bisa itu, jangan saudara vonis dulu, tapi yakini setidak tidak enaknya manusia, Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik untuk kita. Itu dicamkan di dalam hati saudara. Makanya tidak ada lagi orang yang percaya Bapa Yahweh menangis karena kerugian misalnya. Saudara boleh mengalami kerugian, tapi sebetulnya kerugian, malapetaka, dan yang sesuatu yang tidak enak, itu adalah Tuhan sedang membelokkan jalan kita. Walaupun melalui cara yang tidak enak. Ya, tapi ketahuilah, hari ini saya beritahu, mata Tuhan, mata Bapa Yahweh itu selalu melihat saudara dan ingin memberikan yang terbaik untuk saudara. Camkan itu, ya. Tidak perlu kita kecewa dengan Tuhan, tidak perlu kita marah kepada Tuhan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Tapi sebetulnya Tuhan sedang membelokkan jalan hidup saudara. CCTV saudara, CCTV tidak untuk membuat kita takut, tetapi menjaga kita. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan karena tahu ada kamera. Tetapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak hanya karena takut kamera, ia takut karena sadar aku hidup di hadapan Bapa Yahweh. Kadang orang yang tidak punya CCTV itu sengaja beli stiker, saudara. Stiker bunyinya perhatian, area ini diawasi CCTV 24 jam. Segala bentuk kejahatan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal nggak ada CCTV-nya, saudara. Tapi untuk menakut-nakuti dipasang label seperti itu. Sama seperti di jalan-jalan, kita lihat ada Pak polisi yang tidak takut hujan, tidak takut panas. Saudara tahu polisi apa? Bukan polisi tidur, patung polisi. Ya. Ada patung polisi, tujuannya apa? Untuk nakut-nakuti, karena banyak orang yang tidak taat. Saya melihat, karena saya sudah pergi ke berbagai negara, saya tidak pernah melihat ada kayak begitu. Hanya di Indonesia, unik sekali saudara. Orang ditakut-takuti boneka saja udah takut. Karena apa? Tidak punya kesadaran diri. Tetapi kita sebagai orang percaya punya kesadaran diri. Kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Sehingga dengan kebaikan yang kita taburkan, jangan kita takut, oh ada mata Tuhan. Enggak usah begitu saudara. Kita yakini saja, secara otomatis kalau kita menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan juga. Karena hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Ya, secara otomatis saudara. Kemudian kita lanjut. Yang ini sudah belum ya? Ya, kita baca lagi ya. Ada hal yang manusia pikir tidak ada yang tahu.
Tetapi Yahweh berkata, aku melihat air mata yang jatuh diam-diam, doa yang tidak didengar orang, pengorbanan yang tidak dihargai manusia, semua dilihat oleh Bapa Yahweh. Nah, ini adalah ruang monitor yang saya lihat di China, saudara. Dapat saudara bayangkan, orang dikasih pekerjaan khusus untuk mengawasi CCTV. Betapa sulitnya, jadi ruangannya banyak sekali khusus untuk mengawasi CCTV. Dimanapun, ya. Jadi ini tugas yang ngawasi itu banyak. Tapi kalau Bapa Yahweh tidak perlu. Dia melihat di segala tempat, ya. Kita lanjut. Yusuf, kita ambil contoh Yusuf, saudara. Yusuf ketika digoda berkata di dalam Beresit 39 ayat 9, jadi bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim? Yusuf tahu tidak ada manusia yang melihat, tetapi Yahweh melihat. Kitab suci mengatakan Yusuf itu digoda oleh tante Potifar itu bukan sehari, saudara, tapi dikatakan tiap-tiap hari. Godaan sehari gagal, ya wes gagal, nanti hari depan gagal, dicoba lagi terus dengan berbagai macam variasi, dengan tujuan supaya Yusuf jatuh di dalam dosa. Tetapi faktanya Yusuf masih konsisten, dia tetap setia, dia tahu bahwa mata Tuhan itu selalu melihat. Sekalipun Yusuf ada untuk cari kesempatan membunuh Potifar, dia bisa saja, oke, saya mau tidur sama kamu, ya, tapi tolong suamimu dibunuh dulu. Saya yakin pasti suami Potifar mati, saudara, karena istrinya cinta berat sama Yusuf. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Biar Tuhan sendiri yang mengangkat dengan caranya. Karena kalau Tuhan yang mengangkat dengan caranya, pasti hambatan apapun akan diterobosnya. Karena kekuasaan dari Bapa Yahweh itu luar biasa. Hari ini, jikalau saudara menghadapi hambatan, jikalau saudara menghadapi kesulitan, seperti apapun, tidak usah bingung, saudara. Tidak usah khawatir. Akan tiba waktunya, Bapa Yahweh mengangkat kehidupanmu. Sama seperti Yusuf. Betapa sulitnya kalau dipikir secara manusia. Dia bisa mengangkat diri. Dia ada di dalam penjara dengan tuduhan sebagai pelecehan seksual terhadap pejabat lagi, saudara. Bahkan bukan hanya itu, tetapi dia budak belian. Tetapi kalau Tuhan yang mau mengangkat, bisa mengangkat sampai satu tingkat di bawah Firaun. Begitu juga saudara. Hari ini saudara boleh ada di bawah. Tetapi jangan tanya, kalau tangan Tuhan sudah ikut ambil bagian, saudara akan diangkatnya tinggi-tinggi. Jadi enggak usah bingung, saudara. Pokoknya tetap teguh pegang firman Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti membela. Yang keempat, CCTV mengingatkan kita sedang menulis sejarah kita. Setiap hari manusia membuat rekaman hidup. Pertanyaannya, kalau kehidupan kita diputar kembali di hadapan Bapa Yahweh, apakah ada ketaatan? Apakah ada kasih? Apakah ada pertobatan? Apakah ada kesetiaan? Karena hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat manusia, tetapi tentang apa yang tercatat di hadapan Yahweh. Nah, ini ceritanya
CCTV itu ada rekamannya, saudara. Jadi kalau mau mengelak seperti apapun tinggal diputar. Ketahuilah bahwa CCTV Tuhan itu juga merekam jejak hidup kita. Dari sejak kita kecil sampai kita menjadi dewasa, rekaman kehidupan kita itu ada pada Tuhan. Mungkin kita kelihatan rohani di dalam kehilat, tetapi kita akan menutup mata kita. Kita akan menjadi malu ketika rekaman kita dibuka. Oh, ternyata orang ini suka begini. Oh, orang ini suka begini. Kita mungkin berkata, sudah cukup Tuhan. Saya malu melihat kehidupan saya sendiri. Ketahuilah saudara, kehidupan kita yang jahat maupun yang baik akan direkam di dalam rekamannya Tuhan. Tapi ingat, ada penghapus yang kita banggakan, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Jadi rekaman buruk saudara akan dihapus total oleh Yeshua, karena darahnya yang ajaib mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita bangga, kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Kamera tersebar ada di langit. Kamera terbesar ada di langit. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa cahaya membawa informasi. Kemudian sebuah kamera hanya menangkap pantulan cahaya, tetapi Bapa Yahweh menciptakan mata manusia yang jauh lebih kompleks. Nah, ini ceritanya saudara melihat di sini ada CCTV yang melihat adanya pencuri yang akan masuk rumah. Kenapa kok kelihatan? Sekalipun gelap, karena ada inframerah. Kalau inframerah itu hanya bisa menembus kegelapan malam. Tetapi inframerahnya mata Bapa Yahweh itu tembus sampai ke dasar hati. Kita punya niat jahat pun akan bisa, ya. Mata manusia bisa membedakan jutaan warna, menangkap cahaya, mengirim informasi ke otak, namun semua itu hanya gambaran kecil dari kemampuan melihat yang berasal dari Sang Pencipta. Di dalam Tehillim pasal 139 ayat 1 sampai 3 itu yang berwarna kuning, saudara. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara perlu tahu, sekarang ini di bandara-bandara itu sudah dipasang kamera termal. Kamera termal itu kamera yang bisa mendeteksi panas tubuh kita dan bisa mendeteksi orang itu sudah divaksin apa belum. Jadi kalau saudara jalan, saudara mau bohong, oh saya sudah divaksin, nggak bisa saudara. Saudara pasti akan ditangkap. Sekarang hampir semua bandara itu sudah dipasang. Makanya saya mulai berpikir, wah ini keadaan semakin kacau begini. Jangan-jangan kalau saya pergi ke luar negeri, ada peraturan vaksin lagi, nggak bisa pulang saya. Ya, ini saya kasih tahu sebuah informasi saudara, bahwa seluruh bandara di dunia ini sudah dipasang kamera termal, juga kamera yang bisa menangkap apakah orang ini sudah divaksin atau belum. Ya, oleh karena itu saudara yang belum divaksin mau bohong tidak bisa. Ya. Tetapi sebaliknya,
yang sudah divaksin akan ketangkap kamera, Pak. Orang ini sudah divaksin. Dan itu membuktikan orang itu ada di pihak 666. Tapi percayalah bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Ketika saudara dibaptis, ketika saudara memohon ampun, saya katakan Tuhan itu Maha Pengampun. Mungkin tubuh saudara tetap bisa dideteksi, tetapi spirit vaksin itu sudah tidak ada lagi pada kita. Ini penutup. Jadilah orang yang tidak takut kamera, saudara. Orang dunia bertanya, apakah ada CCTV? Tetapi orang yang mengenal Yahweh bertanya, apakah hidupku berkenan di hadapan Yahweh? Karena kamera manusia hanya merekam tindakan saja. Dapat saudara bayangkan, monitor segitu banyaknya, saudara. Sedangkan kehilat kita saja, saya lihat sudah 16 kamera di mana-mana. Jadi tidak lagi ada orang yang bolos ibadah. Kalau ditanya, kenapa kok bolos? Ya Pak Lukas, enggak ada, ya lebih baik di rumah. Sekarang tidak lagi, ya. Sekarang itu saya berada dimanapun, saya bisa ngecek apakah saudara ibadah atau tidak. Tapi setialah ibadah, saudara. Karena waktu kita itu sudah sangat singkat. Jangan sampai Yesus datang dan kita masih ada di luar. Amin. Ya. Tetapi mata Yahweh melihat tindakan, pikiran, hati, tujuan. Hiduplah seolah-olah Yahweh sedang melihat, karena sesungguhnya Dia memang melihat. Jadi tidak perlu kita berpikir macam-macam. Pokoknya ingat saja, akan saudara lakukan apapun, selalu mengingat bahwa mata Tuhan itu melihat keadaan hati kita. Amin. Jadi kita bisa melangkah dengan percaya, kita melangkah dengan iman, kita melangkah dengan jalan kebenaran Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti merestui saudara. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Ketika kami melihat CCTV yang ada di toko, yang ada di kantor, yang ada di jalan, kami tahu bahwa itu diingatkan, mata Tuhan itu melihat sampai ke dasar hati kami. Kami harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Tis'a B'Av yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 6 sore di Kehila dengan tema Menjaga Bait Suci Yahweh dan Tubuh Orang Percaya. Akan diadakan aksi donor darah pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 9 pagi di Kehila. Mengundang seluruh pelayan Tuhan semua divisi datang dalam doa pelayan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 6 sore. Tim yang bertugas Divisi Asher dan Wanita. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, dan peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan esok untuk kami bisa kembali beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka, usaha mereka, berikan kesehatan kepada mereka, untuk mereka selalu datang kepadamu, melihat kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, biarkan sebentar akan pulang, Tuhan lindungi di tengah jalan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareke Yahweh Wayismereka. Amen. Ken Yehiroso. Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka. Amen. Ken Yehiroso. Yesa Yahweh Panau Eleka Weyashem Leka Shalom. Amen. Ken Yehiroso. Baruk atapair ufaruk atapesade. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribitneka ufri atmatka ufri femteka syekar alapeka westerotsuneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umiserteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atabawoika ufaruk atapetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevareka Wayismereka. Yevareka. Yevareka. Yesayahweh Panau Eleka Wikuneka. Leachem Leka Shalom, shalom. Leachem Leka Shalom, shalom. Yevareka Wayismereka. Yevareka. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.